RW ataupun Sudah. komunitas warga di Jakarta, Tangerang Selatan ataupun satu kampung di Banjarmasin itu sudah ikuti tantangan Wow. ini. Wow. Hasilnya sama loh Mbak. Selamat datang dalam Let Me Know Talks, dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu penggiat sosial dan juga budaya. Langsung saja, ini dia Kak Wilma Krisyanti. Halo Kak. Halo juga. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, gimana kabarnya Mbak? Lumayan baik. Lumayan baik banget dong ya harusnya ya. Oke. Kak, kita langsung aja ke topik pembicaraan kita pada siang hari ini. Yes. Kan akhir-akhir ini kita tuh tahu ya banyak pemberitaan di TV, sosial media ya tentang adanya suhu panas, kemudian ada polusi udara gitu. Kalau menurut Kak Wilma seperti apa sih Kak? Baik, sebenarnya memang ini kalau misalnya perubahan iklim, terus kemudian perubahan cuaca yang ekstrim ini kan Yes. sudah terjadi dari tahun ke tahun ya. Betul. Makin kesini makin parah. Makin parah, Nah betul. ya terus akhirnya buat yang sudah tahu ya banyak melakukan sesuatu, yang belum tahu juga akhirnya menerima gitu, akhirnya pasrahnya. Yang baiknya ya memang kita yang sudah tahu penyebabnya dan apa yang kita bisa lakukan, ya ayo kita bareng-bareng berubah. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalamnya lagi, mungkin kita kenalan dulu nih sama Kak Wilma. Kak Wilma ini adalah cukup aktif dan concern di dalam program ataupun campaign yang berkaitan dengan lingkungan ya Kak. Iya. Salah satunya juga ada platformnya melalui Leptanya dan Kota Tanpa Sampah. Nah sebenarnya apa sih yang menjadikan Kak Wilma ini kayaknya aku harus menggerakkan ini deh? Oh, Apa oke. yang latar belakangi Kak Wilma? Baik, ini sebenarnya ini kalau mau diceritain detail panjang Panjang nih ya, ya. Kak. Oke, aku singkat aja nih. Iya, Ceritanya iya. gini, sebenarnya Leptanya sendiri tuh didirikan oleh suamiku sendiri, Oke. namanya Mas Adi Wibowo. Jadi Leptanya adalah sebuah studio desain sosial dan ekologis Oke. yang banyak mengembangkan beragam metode riset dan eksperimen partisipatoris bersama warga dalam menanggapi tantangan hidup berkota. Oke. Nah, ini berdiri di awal 2014. Nah, sebenarnya mungkin cerita sebelumnya ini berdiri itu karena aku dan suami atau Mas Adi mempunyai sebuah biro desain ataupun konsultan desain arsitektur sebenarnya. Oke. Nah, selama ataupun sepanjang perjalanan beliau berkarir atau Mas Adi berkarir itu sebenarnya melihat dan mengamati terus, kayaknya kok sepertinya arsitek ataupun desainer tuh sebenarnya menjadi apa ya, salah satu pendorong juga mendorong kerusakan yang sekarang terjadi gitu. Oke. Ya, singkat cerita demikian ya. Jadi kan melihat banyak hal-hal yang kok kayaknya nggak pas, tapi belum sempat kayaknya dicerna, tapi keburu ini harus namanya proyek. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selama bertahun-tahun, kemudian akhirnya 2014 mungkin sudah memuncak banget, terus kemudian banyak berpikir dan meriset, akhirnya kayaknya perlu break nih, jeda sebentar gitu, kayaknya jeda ngarsitek sebentar. Oke, waktu itu break, rencananya hanya satu tahun. Oke. Nah, kemudian kita melihat terus apa sih yang jadi tantangan hidup berkota, terutama Jakarta. Nah, Betul. oh ya, waktu itu kami tuh 2014 itu menempati studio kerja baru di Oke. area Camar Bintaro, Tangerang Selatan ya. Nah, di situ kami merumuskan, terutama Mas Adi ya, merumuskan apa aja yang jadi tantangan masa hidup berkota. Nah, waktu itu ada 5 inisiatif yang kami dorong. Pertama, Kota Tanpa Sampah. Oke. Dan yang kedua ada jalan milik kita, terus kemudian ada apartemen, terus kemudian ada liquid arsitektur sama kantor keliling. Nah, itu akhirnya yang sekarang lebih cepat dapat respon warga ataupun lebih luas gitu adalah Kota Tanpa Sampah. Nah, 2014 ya. Nah, terus kemudian ini yang menarik adalah waktu itu kami membuka, jadi untuk menjalankan uji coba melihat melihat bagaimana riset dan eksperimen di Leptanya itu di 5 inisiatif tadi. Itu kami mengundang ataupun open call buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi arsitektur se-Indonesia waktu itu. Oh, oke. Ya, terpilihlah ada 5, ada arsitek dari UGM, kemudian Universitas Sriwijaya, UIN Malang, terus kemudian sebentar saya lupa ya satu lagi, ITB Bandung juga ada 4 ya.
Iya, heeh. Nah dari 4 ini jadi mereka bareng-bareng ya ngerjain bareng gitu terus. Nah singkat cerita demikian. Nah itu dia asal muasalnya lab tanya. Nah jadi itu salah satu mungkin sedikit cerita tentang Kota Tanpa Sampah. Nah salah satunya kebetulan saya kalau untuk saat ini jadi direktur programnya Kota Tanpa Sampah. Jadi lebih banyak in charge di Kota Tanpa Sampah. Nah, sedikit cerita nih ya, boleh ya tentang boleh, Kota Tanpa Sampah. Jadi betul. Nah, kami lihat si 5 inisiatif tadi sebenarnya merupakan pengalaman pribadi ataupun memang melihat hal-hal yang terjadi dekat lokasi kami. Nah, salah satunya kalau sampah itu kami lihat yang kami bikin lab pertamanya adalah lokasi studio kami bekerja di situ Camar Bintaro di Tangerang Selatan. Nah di situ kami pada saat baru pindah kami lihat ada spanduk besar selamat warga RW 08 kita menang juara 2 lomba K3 se-Bintaro Jaya. Yang artinya salah satunya adalah ya tempat ataupun kawasan terbersih nomor 2 se-Bintaro Jaya. Wah keren banget nih. Kami pertama kali baru lihat baru masuk bukan masuk ya, setiap kali masuk jalan gitu ngelihat wah memang bersih sih gitu. Kawasannya bersih, asri gitu. Terus kemudian kinclong. Nah ternyata setelah kami amati ternyata memang ada 2 shift ibu bapak yang menyapu. Jadi bersihnya karena memang disapu gitu. Nah, terus kemudian singkat cerita nih teman-teman yang magang, kami juga membuka magang juga. Nah magang dan peserta yang tadi open call itu melakukan riset kemana sampah kita berakhir. Nah, jadi mengikuti ternyata antara jam 6 sampai dengan jam 9-an gitu kita akan melihat pemandangan di rumahnya ini bagus-bagus nih di sana karena kan di sini termasuk gated community yang menengah ke atas. Terus kemudian rumah bagus-bagus itu tapi dipajang di pagarnya itu banyak gantungan sampah. Betul. Jadi tiba-tiba jadi galeri sampah padahal itu udah cantik-cantik ya. Terus kemudian setelah itu nanti akan datang truk besar, truk sampah itu dari yang mengangkut itu ya, dari developer yang mengangkut sampah truk besar keliling, terus kemudian ya barulah sekejap bersih jadinya, baunya hilang, bersihnya hilang. Nah kami ikuti kemana sih truk ini, ternyata truk ini menitipkan sampah kami ke Rawakucing. Nah CPA Rawakucing itu setelah kami riset itu adalah TPA-nya Tangerang. Bukan Tangerang Selatan. Padahal kawasan kami itu Tangerang Selatan yang seharusnya sampah ini dikirim ke Tangerang Selatan dong. Kami riset waktu itu wah ternyata benar. Jadi tahun itu 2015-an TPA Cipecang itu hanya sanggup menampung sampah warganya sekitar 60%. Ya sisanya kemana berarti kan? Ada yang dibakar, mungkin dibakar ataupun dibuang sembarangan dan segala macam. Mungkin dibuang ke rumah ke samping ya tempat yang tempat nganggur gitu ya. Nah jadi singkat cerita demikian, wah ternyata kok gitu ya gitu. Nah terus kemudian singkat cerita juga lagi kami ceritakan ini waktu itu ada momen kami berkenalan dengan Bu RW, Bu RT karena orang baru ya. Terus kemudian berkenalan terus kami putarkan video riset perjalanan sampah kita berakhir kemana. Ternyata Bu RW-nya kaget, ya ampun ternyata bersihnya kita menzolimi yang lain gitu. Nah ini statement kuat yang kami dapat, itu menzolimi yang lain tuh kayaknya kuat banget gitu ya. Jadi selama ini kami menikmati bersih betul. Gak bau, wangi, rapih, kemudian kita menang, dirayakan. Ternyata perayaan ini menzolimi yang lain atau membuat susah, dan dimana sampah jadi kotor dan sampah kita baunya pun pindah ke tempat lain gitu. Nah ini dia yang jadi pintu masuk. Bu RW dan Bu RT juga bilang, terus gimana? Kita gimana Mbak Wilma, Mas Adi gitu. Terus kita mau apa ya? Udah disitulah bergulir gimana riset dan eksperimen kami. Nah mungkin boleh cerita sedikit lagi itu. Nggak apa-apa Kak. Nah ini menarik karena gini, disinilah kami mengembangkan modul rumah minim sampah. Di modul rumah minim sampah ini kami menantang warga bisa nggak hidup minim sampah ataupun bahkan tanpa sampah selama 14 hari waktu itu, bisa nggak gitu. Terus gimana? Nah ini saya mesti flashback juga sebelumnya
sebelum kami menemukan menjalankan riset ini ya, kan kami lihat kan, ya sebelumnya kami lihat kok sampah ini dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah. Betul. Terus dibahas menjadi masalah atau problematikanya warga kota gitu ya. Tapi kok nggak berkurang gitu. Terus kemudian nggak terlihat sesuatu yang dilakukan lebih masif ataupun lebih serius gitu ya dalam jumlah masif. Nah ternyata hasil riset kami melihat bahwa sampah selama ini dilihat hanya masalah bersih kotor semata, hanya ditanggulangi di belakang, di akhir. Seperti misalnya kita membersihkan, kegiatan bersih-bersih, bukan maksudnya itu tidak ada gunanya, bukan. Tapi baru di belakang. Yang diperhatikan adalah di hilir ataupun setelah terjadi sampah. Nah, jadi ini kami lihat wah ini berarti penting nih kita memberikan pandangan gitu, memberikan pandangan lain mengenai sampah, bahwa sampah nggak terjadi gitu aja. Ada proses sebelum kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Makanya kami bilang wah berarti ini setelah yang dilakukan sekarang adalah setelah ataupun pasca. Nah, pasti kan ada saat kita mengkonsumsi sesuatu, ada sebelumnya gitu, ada apa. Jadi kami merumuskan strategi. Jadi itu tadi yang kami bawa adalah paradigma sampah nggak terjadi gitu aja. Jadi ada yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Nah, jadinya kami merumuskan strategi, namanya strategi 3 pintu. Strategi pintu depan, strategi pintu tengah, strategi pintu belakang. Nah, itu apa tuh Kak? Nah, tengah jadi depan tuh jadi gini, strategi yang itu pas, kalau depan itu adalah strategi sebelum ya, dan strategi pintu tengah adalah saat, dan belakang adalah pasca. Jadi kalau strategi pintu depan adalah apa-apa yang kita lakukan sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu, itu pintu depan. Kalau strategi pintu tengah itu adalah strategi yang kita lakukan pada saat kita mengkonsumsi sesuatu. Kemudian kalau di belakang itu ya pasca produksi, jadi produksi dan konsumsi. Jadi apa setelah kita makan, minum ataupun produksi yang lain gitu ya, itu kita lihat kalau udah terlanjur jadi sampah diapain. Nah, itu strateginya ya. Nah, jadi di rumah minim sampah tadi itu warga menjalani hari-harinya minim sampah dengan menguji coba bisa nggak menjalankan rumah minim sampah dengan 3 strategi tadi. Dalam 14 hari tadi ya Kak? Yes, betul. Nah, kami kan minta warga mencatat ya apa aja sampahnya, terus menimbang juga loh. Jadi warga menimbang. Nah, yang menarik di akhir uji coba kami melihat gitu sampahnya hasilnya tuh bisa berkurang dari warga tadi mengetahui tadi strategi 3 pintu tadi, itu bisa berkurang sampahnya beragam ya. Waktu itu ada 5 pelopor kalau kita bilang waktu itu di gegar pelopor gitu 5 ya. 5 itu bisa mengurangi sampah antara 50 sampai 90%. Wow, Bayang nggak 90% gede banget kan? Sangat. 50 aja separuhnya, ini 90 hampir sedikit banget. Nah, itu dia. Jadi si strategi rumah minim sampah tadi itu jadi warga bisa menjalani rumah minim sampah melalui strategi tadi. Tapi tentunya pasti ada challenging-nya dong Kak, pas Kak Wilma ini ngajak dari warga-warga, yuk kita dalam 14 hari ini nih. Itu apa tuh Kak kendalanya? Atau tantangannya seperti apa sih Kak? Pasti ya, kan jadi sulit ya? Benar, betul banget. Apalagi tuh zaman 2015 belum hip dan trends banget tuh zero waste living lah gitu ya. Belum. Jadi mereka permintaan kita aneh kali ya. Cuman mereka tahu ya dorongan yang kenapa mereka melihat motivasi terbesarnya adalah kita mesti berubah nih. Karena mereka jadi melihat sendiri tadi perjalanan sampah, apa yang kita hasilkan itu kita buang ke tempat lain gitu ya, dan jadi masalah. Nah, jadi dengan tadi kan pertama kita membentuk grup diskusi baik dari WhatsApp grup ataupun pas seminggu sekali kita yuk makan pagi ataupun ngobrol gitu sambil ngomongin tadi. Tapi di WhatsApp grup yang terjadi adalah misalnya gimana ya Mbak Wilma, gimana nih kalau kita mau jajan, gimana kalau kita bawa wadah. Nah, intinya sesimpel itu terjadi diskusi. Misalnya mereka membayangkan pada saat mau membeli makan atau memproduksi sesuatu pasti kan mengamati nih apa-apa yang bakal jadi sampah nih setelah saya pakai, setelah saya makan. Nah, itu diskusi itu terjadi juga ya, supaya karena tadi tujuannya seminimal mungkin hasilkan sampah gitu. Jadi ya mungkin sesimpel ada diskusi tadi ya, dan kita intensif ya sama-sama riset dan eksperimen bareng-bareng kita ngelakuin sih. Jadinya ngerasa susah juga ya gitu, tapi bener-bener saling menyemangati itulah kuncinya juga gitu.
Nah itu yang jadi singkat cerita itu yang terus sampai sekarang kami lakukan dengan banyak warga. Kalau misalnya lihat sampai saat ini sekitar 44 RW ataupun komunitas warga di Jakarta, Tangerang Selatan ataupun satu kampung di Banjarmasin itu sudah ikuti tantangan ini. Hasilnya sama loh Mbak, antara 40 sampai 90% pengurangan sampah bisa terjadi di setiap rumahnya, dan itu nggak melihat misalnya latar belakang ekonomi atau lokasi, itu sama. Kami juga pernah nyoba di kampung, di kota, ya di urban juga bisa. Dan itu nanti kedepannya akan lebih luas lagi nanti, harusnya, iya harus dong. Dan planningnya ke depan seperti apa Kak? Atau nanti Kak Wilma dan teman-teman mau bikin program baru atau campaign baru mungkin? Oke, baik. Sebenarnya campaign tetap itu tadi ya, sampah bahwa sampah nggak terjadi tiba-tiba gitu. Itu sampah terjadi karena ada yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Itu yang selalu kami pegang, dan setiap kami berkegiatan ataupun bahkan inisiatif-inisiatif kami yang lainnya di Lab Tanya lainnya pasti mempertimbangkan itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanya sedang gimana dan rencana ke depan, mungkin kalau saat ini itu kami bisa sharing kegiatan, misalnya kalau di Tangerang Selatan itu per tahun 2020 ya, mungkin kepotong pandemi gitu ya. Itu program kami Rumah Minim Sampah itu diadopsi oleh Pemkot Tangsel. Jadi per tahun itu juga dari pemerintah kota minta harusnya setiap kecamatan mengirimkan satu RT untuk belajar ataupun bikin RT ataupun RW contoh melalui program Rumah Minim Sampah. Jadi kami punya modulnya, dari rumah berangkat terus kemudian akhirnya bisa terjadi sistem tata kelola sampah di skala RT ataupun RW. Nah itu yang masih kami lakukan. Kalau di Jakarta kebetulan kami sejak 2019 itu tadi itu kami bekerjasama ataupun juga mendampingi juga Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Jadi 2019 ini kami uji coba kan, jadi karena sebenarnya waktu itu 2019 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta datang ke studio kami, tanya kan, mendengar berita ataupun berita tentang warga bisa mengurangi sampah 40 sampai 90%, banyak banget kan, dan ini gerakan dari warga, kan peran serta masyarakat gitu kan, ini yang jarang banget waktu itu terjadi. Nah terus kemudian tertarik, minat, salah satu pendorongnya mungkin pernah dengar Jaksranas? Jadi ada Jaksranas atau Kebijakan Strategi Nasional, itu tahun 2017, berarti dari tingkat nasional. Jadi di situ diminta, singkat cerita adalah Indonesia sudah darurat sampah. Dan jadi ada target setiap kota ataupun daerah itu punya target pengurangan sampah di tahun 2025 ini harus terjadi 30%. Ya 30% ya, dan mereka bingung terus, ya 30% gimana gitu caranya, terus apa yang dilakukan, karena masih pikir ini di belakang harus pastiin besar infrastrukturnya mahal, dan padahal yang dilakukan kami itu dari warga kan minim infrastruktur dan minim biaya dong tentunya. Nah terus kemudian ya menarik tadi, apa yang dilakukan warga bisa ngurangi sampah 40-90% pasti menarik. Nah itu dia yang ditanya gitu, apa yang dilakukan, singkat cerita mau minta ada nih, kami ingin buat 20 RW. Jadi waktu itu programnya Samtama, sampah tanggung jawab bersama. Nah intinya diminta program tapi sosialisasi. Nah kami bilang wah nggak bisa kalau sosialisasi gitu, seperti biasa sosialisasi kan cuma satu arah gitu. Terus kemudian betul, intinya di tahun itu apa yang kami lakukan dengan DLH DKI ataupun Tangsel ya, itu kami jadi ada melakukan transformasi ataupun perubahan, perubahan melalui yang tadinya bentuknya sosialisasi satu arah, tapi kami mengadakannya melalui lokakarya, jadi rangkaian lokakarya, yang dimana kami susun kurikulum supaya warga akhirnya pertama berpengetahuan dulu mengenai kondisi sampah, terus tahu betul tantangannya gimana, terus kemudian waktu itu mereka diajak juga ngitung tadi sama, terus kemudian ngitung, begitu mereka warga tahu dan berpengetahuan, akhirnya kurikulum berikutnya adalah bagaimana warga harus bergerak di skala RT ataupun RW. Nah itu dia. Nah di belakang nanti di akhir program itu jadi
RW contoh, karena lokakarya tersebut kami buat seperti misalnya warga membuat, kami sampaikan pengetahuan ataupun teorinya, terus kemudian di kelas kita ada PR, PR ataupun tugas yang wajib dikerjakan. Waktu ini saya bicara baik sebenarnya di Jakarta ataupun di Tangsel ya, kurang lebih gitu. Tapi setelah misalnya kami lakukan di Tangsel, terus apa yang kami evaluasi kami bawa ke Jakarta dan sebaliknya gitu. Jadi terus diperbarui si modulnya. Intinya adalah di situ diminta misalnya kalau di Jakarta, jadi kami minta RW yang hadir itu datang bersama para pendampingnya, baik dari RW ke RT, kelurahan, kecamatan ataupun pendamping. Waktu itu di sini sih PJLP namanya, di Jakarta ya. Nah itu pendamping untuk mengerjakan PR bareng nih gimana. Nah terus kemudian mereka menyusun gimana nih kalau tata kelola sampahnya tadi yang skala rumah tangga dilebarin jadi RT atau RW. Mereka menyusun. Nah mereka menyusun, kemudian menyusun bareng nih harusnya begini, jam sekian diangkat, ataupun yang ini taruh titik pengomposan, yang ini tetap pengumpulan apa gitu ya. Nah setelah pulang dari kelas merencanakan balik, kami beri waktu sekitar 2 minggu, mereka menjalankan, warga menjalankan uji coba eksperimen di lingkungannya. Kemudian nanti balik lagi ke kelas, hasil dievaluasi bersama. Nah bolak-balik begitu. Nah nanti setelah 2 kali uji coba mereka juga melihat melihat kembali perbaikan ya. Oke, kalau begitu sudah oke semua, kita rilis nih sistem tata kelolanya seperti apa. Jadi mulai dari situ. Nah itu kembali lagi tadi pertanyaan Mbak ya. Di Jakarta, kalau di Jakarta hasil tadi Samtama itu singkat cerita evaluasinya itu juga menyumbang terbitnya Pergub 77 tahun 2020. Nah Pergub ini isinya adalah tentang penanganan sampah lingkup RW. Nah jadi di sini untuk menuju penanganan sampah lingkup RW ini ada satu badan, sebenarnya bidang namanya, bidang pengelola sampah di tingkat RW yang harus dibentuk untuk jadi pemimpinnya ya, jadi pengelolanya nih harus gimana. Jadi BPS RW yang berperan di dalam setiap RW. Betul. Nah di dalam berperan ini mereka ditemani ataupun ada pendamping khusus dari yang dikirim dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PJLP-nya gitu ya. Mungkin sebagian ada tahu kayak pasukan orange zaman dulu gitu ya. Nah tapi ini sebagian PJLP mereka mendampingi setiap RW. Nah, jadi mereka diminta untuk menyusun bagaimana supaya jadi pengangkutan sampahnya mesti terpilah. Jadi penanganan sampah lingkup RW tadi melalui pengangkutan sampah terpilah. Jadi misalnya gini, terpilah itu ada petugas gerobak lewat rumah yang kita masukkan sampahnya nggak digabrukin ataupun jadiin satu, tapi dipisah ataupun sudah dipilah, minimal sudah basah dan yang residu gitu ya. Nah kurang lebih itu yang harus dilakukan dalam arti yang targetnya kenapa sampah harus terpilah, karena kan Jakarta darurat sampah di mana TPA-nya bisa sewaktu-waktu akan overload dan ditutup seperti TPA Piungan yang di Yogyakarta. Nah daripada menyusul seperti itu memang harusnya sudah dari zaman 2020 tuh harusnya. Nah itu karena hasil penelitian DLH sendiri ataupun KLHK juga sampah yang tertumpuk di TPA itu antara 50-60% itu berasal dari rumah tangga. Nah kalau berasal dari rumah tangga berarti kan rumah tangga tuh RW ya, kawasan RW gitu ya. Nah maka itu salah satu terbitlah si Pergub 77 ya, dipilah supaya nggak semuanya dibawa ke TPA gitu. Panjang nggak ceritanya? Lumayan panjang, tapi itu menarik sih Kak. Jadi kalau di Universitas Budi Luhur memang ada nih Kak bank sampah, tapi masih di tahap kayak, jadi kita memilah tadi sampah yang bisa kita buat sesuatu, jadi gitu. Kalau di Budi Luhur itu dibuat kayak tas gitu, nanti kemudian dipajang di bagian Budi Luhur. Nah itu nanti ada distribusinya seperti itu sih Kak. Itu kayaknya tapi lebih menarik lagi deh, lebih kayak gimana caranya kita bisa mengurangi sampah. Belum sampai tahap itu sih Kak, kita baru kayak memilah sampah yang udah terlanjur terjadi gitu ya. Oke. Iya itu bagus juga, menarik. Kita lanjut lagi ya Kak. Sebenarnya kan kalau tadi kan kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengurangi sampah ya. Nah sebenarnya apa sih faktor
kayak polusi, kemudian suhu panas, apakah kita bisa mengurangi itu selain dari tadi yang kakak sebutin ya, kita harus mengurangi tanpa sampah itu sendiri. Baik, jadi kalau polusi yang terjadi ini kan kalau menurut Kak Wilma sendiri karena banyak faktornya ya Kak. Banyak, betul. Jadi intinya kalau misalnya perubahan cuaca ataupun suhu ekstrim sekarang ini kan terjadi memang sudah bertahun-tahun. Betul. Salah satu paling besar penyebabnya adalah akibat dari aktivitas manusia sendiri. Betul. Baik dari industri gitu ya, dari industri, terus kemudian mungkin salah satunya jadi dari PLTU berbahan batu bara gitu. Nah, terus kemudian lainnya aja lah juga penyumbang adalah transportasi, ya kan? Transportasi, selain juga pembakaran sampah juga masuk gitu. Terus kemudian ya itu dari hal-hal itu ya, mungkin ya bisa saya sampaikan adalah apa yang bisa kita lakukan gitu yang kejangkau ya. Itu pertanyaan next ya Kak. Terus hal kecil apa sih Kak? Kayak kita nih anak muda, apalagi anak muda ya. Apa yang bisa kita lakukan? Paling nggak mungkin nggak besar ya, tapi paling nggak itu mengurangi lah gitu. Dampak kecil. Iya. Betul, betul. Kayaknya kami ingatkan lagi nih, saya ingatin lagi. Jadi sampah tadi, misalnya apa yang kita bisa lakukan? Pertama mungkin dari hal mulai mengurangi apa yang kita hasilkan, tidak menghasilkan sampah, gitu kan. Jadi kita tahu banget konsekuensi dari apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan atau kita ambil, kita produksi, konsumsi itu akan menghasilkan dampak. Salah satunya misalnya sampah. Misalnya ya kita sesimpel pilihan nih, misalnya kita mau minum, ini mau minum gitu, saya haus gitu, terus kemudian misalnya kalau sehari-hari ya sudah pasti saya sendiri karena banyak di jalan gitu, itu mesti bawa 2, yang satu tempat air minum, terus kemudian berisi air bening, terus kemudian yang satunya gelas biasa ya, untuk gelas kalau misalnya sewaktu itu ingin kopi, ingin minuman dingin gitu, terus kemudian tempat makan udah pasti, karena saya nggak tahu jam berapa saya akan tiba di rumah ataupun yang perlu harus sudah makan siang, makan malam gitu. Nah kalau ternyata tempat makannya alasnya menghasilkan sampah atau wadahnya juga menghasilkan sampah, jadi itu saya bisa mengurangin. Nah minimal itu dari kegiatan teman-teman sehari-hari aja deh Mbak, juga ya, misalnya dari makan minum, jadi kita lihat itu. Terus kemudian sehari-hari, misalnya kalau mungkin saya bisa cerita per 2017 saya juga mulai aktif menggunakan transportasi umum. Terus kemudian per 2021 ini saya mulai mengupayakan kemana-mana, dalam arti kalau kondisi memungkinkan semua ya, kondisi cuaca masih terjangkau, saya menggunakan sepeda. Nah jadi itu ya, jadi keseharian yang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman juga udah mulai mengurangi menggunakan kendaraan bermotor gitu, ataupun memanfaatkan atau memaksimalkan transportasi. Terus tadi misalnya ya mulai memilah sampah itu juga udah bagus banget gitu, dalam arti udah minimal bisa dimaksimalkan tuh tadi bank sampahnya. Jadi abis ini bisa bikin program gitu. Abis itu tindak lanjutnya apa nih setelah acara ini. Jadi bisa jadi mengaktifkan lagi ya, semuanya udah aktif lagi, tahu bank sampah itu apa aja yang diterima. Jadi teman-teman yang habis makan minum, habis berkegiatan gitu. Terus kemudian itu yang bisa saya ceritakan dari rumah. Nah yang berikutnya mungkin saya mulai bercocok tanam. Nah kalau sejak 2014 tuh saya kan sudah mengompos, otomatis nggak mengirimkan sampah organik lagi atau yang basah gitu, itu ke TPA. Berarti dari situ saya menghasilkan kompos cair, punya panen kompos cair, kompos padat. Mulai habis itu terus diapain ya gitu. Nah ini bisa jadi pupuk ataupun dalam arti nutrisi ya buat tanaman. Nah habis itu ya apalagi pandemi kemarin ya mulai saya merubah carport tadi. Saya setelah nggak ada mobil udah nggak ada, langsung udah buat carportnya kita bongkar jadi kebun gitu. Nah mulai cocok tanam dari situ saya mulai. Nah itu salah satu strategi untuk ngurangin
jajan tadi, misalnya makan minum, kayaknya yang jadi godaan sebenarnya minum ya, sih, bener nggak sih? Minum dingin kan? Kemana-mana, Nah, kayaknya minum pengen dingin, beliin deh. betul. Nah, minuman dingin apa yang bisa kita produksi dari pekarangan misalnya. Nah, itu juga yang dilakukan warga setelah tahu minim sampah, mereka akhirnya membuat apa-apa sendiri. Jadi makanan, minuman yang tadinya beli-beli, yang akhirnya bisa bikin sampah, akhirnya bisa bikin sendiri. Nah, itu kalau misalnya kita sumber pangan dekat dari kita, sebenarnya selain sampah tadi juga mengurangi karbon loh, emisi karbon. Betul. Nah, dari situ terus memilih apa-apa yang dekat sehingga nggak banyak tadi ya emisi yang muncul, emisi karbon yang muncul. Terus apa lagi? Banyak sih mungkin yang tadi ya, misalnya setiap kali teman-teman beraktivitas mungkin ada kegiatan konsumsinya. Nah, itu udah mulai kegiatan konsumsinya benar-benar diperhatikan apa nih yang nggak menghasilkan sampah. Ya, misalnya semua tamu yang diundang harusnya mohon membawa tumbler. Kami menyediakan air minum isi ulang, ya kan? Gitu, kemudian malah lebih murah. Terus kemudian mereka juga bisa refill kan. Terus kemudian kalau makanan bisa dipilih lagi tidak dikemas. Gimana kalau misalnya itu ambil sendiri-sendiri, gitu ya, snacknya juga, misalnya snacknya sendiri. Nah, di banyak kegiatan dengan warga udah gitu, dan banyak kampus juga sudah gitu loh. Gitu jadi ya. boleh habis ini saya tantang bisa Bisa nggak ya? beli lur? Harus bisa dong, karena ini bagus sih, pasti didukung Nextnya. lah sama kampus ya, karena selain itu minim sampah, ya sebenarnya harusnya lebih hemat sih, gitu. Mudah-mudahan ya banyak sih yang bisa dilakukan. Kita lihat dari yang kita sendiri bisa lakukan, yang hal tadi yang saya bilang hal-hal kecil ya, hal-hal Kak, yang justru kecil. malah ini impactnya malah mungkin bisa lebih besar kalau kita semua melakukan hal itu. Betul. Ya, Nah, misalnya contoh satu minuman ini ya, minuman kalau sekarang kan anak-anak ada boba ataupun segala macam itu kan memang sih apa namanya, gelasnya bisa didaur ulang. Betul. Tapi kan sedotannya ataupun label di atasnya itu penutupnya apakah bisa? Nggak diterima itu di bank sampah. Betul Kak. Lalu pasti jadi residu habis itu. Nah, maka itu kan jadi itu bisa disiasati, dikurangi. Nah, bisa dibayangin ini sehari mungkin sekali ya, satu hari satu gelas. Tapi teman-teman berapa di kampus sih berapa? Nah, kalau gitu semua sudah bawa wadah gelas sendiri, juga baik ya. Bisa juga menantang sebenarnya kan banyak sekolahan. Kalau saya beberapa hari yang lalu diminta untuk juga bareng sama tim verifikator Adiwiyata sekolah, jadi untuk mendapatkan penghargaan itu ya di tingkat nasional. Sekolahnya itu banyak sekolah yang sudah memulai kantinnya itu tidak boleh menyediakan ini styrofoam. Itu kan sudah pasti berbahaya ya, styrofoam untuk anak-anak, nggak hanya untuk anak-anak, kita juga bisa berbahaya. Lalu tanpa sedotan, tanpa kemasan. Jadi mereka bisa, selain tanpa sampah, anak-anak makannya jadi lebih sehat. Jadi dipilih, jadi benar-benar dikurasi siapa aja yang berdagang di situ wajib melakukan itu, karena itu sebenarnya upaya minim sampah gitu. Nah, ini bisa juga loh dicontoh. Iya Kak, nanti aku langsung jadiin program. Ayo. Siapa tahu nanti bisa langsung bikin program apa ini sama Kak Wilma ya. Ayo. Oke, sebenarnya ini obrolannya cukup panjang dan banyak yang bisa kita ambil dari Kak Wilma gitu. Dan aku juga langsung kayak wah, aku kayak harus kayak Kak Wilma deh habis ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini, mungkin aku minta kata-kata dong dari Kak Wilma supaya teman-teman nih bisa tergerak gitu. Tergerak dari diri kita sendiri gitu. Oke, baik. Jadi gini ya, pasti teman-teman sekarang sebenarnya sudah banyak mendengar kita dalam kondisi bumi kita juga dalam kondisi krisis gitu ya. Nggak hanya masalah sampah, tapi banyak lagi masalah gitu, kayak perubahan cuaca ekstrim dan segala macam. Nah, teman-teman orang-orang muda di sini, semua yang mendengarkan ataupun teman-teman di OBL gitu ya, saya menyemangati banget
teman-teman ini warga harapan bumi gitu satu. Yes. Bukan hanya warga harapan bumi, tapi teman-teman akan meninggali bumi lebih lama daripada aku. Iya benar. Ataupun lebih banyak teman-teman ya, bukannya aku tua loh teman-teman. Jadi gini, bareng-bareng yuk gitu kita mulai dari apa yang bisa. Jadi kita nggak bisa saya lakukan sendirian atau aku dengan teman-teman yang ada di ruangan ini sendirian, berlima, berenam, nggak bisa. Tapi gimana kalau mulai dari satu kampus gitu, ya semua dimulai gitu rame-rame akan lebih baik. Belum lagi teman-teman di UBL ataupun orang-orang muda yang mendengarkan hari ini adalah calon-calon pemimpin di dunia ataupun di bumi, calon perencana yang baik. Yuk bareng-bareng kita mulai, karena ini memang sudah banyak yang bilang udah telanjur, tapi nggak ada salahnya kita mulai. Siapa tahu bisa berbelok nih kondisi yang tidak baik. Kalau kita semakin banyak orang muda yang melakukan, harusnya akan bisa kita stop lebih cepat gitu. Siap, waduh langsung kena gitu. Ayo dong. Oke deh, terima kasih Kak Wilma atas waktunya hari ini, atas pengalamannya. Semoga banyak yang tergerak deh Kak setelah mendengar ini. Aku pun langsung, wah ayo nih. Ayo, aku tunggu ya perubahannya. Oke deh, terima kasih Kak Wilma. Kita tunggu mungkin program-program selanjutnya dari Kak Wilma. Sukses terus dan sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih. Sampai jumpa juga Mbak.